berdiri. Kita semua bangkit berdiri. Kita terima urapan yang dari para Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, silakan duduk.
Martangiang mahita. O Yesus Tuhan debata manami di bagas sa pason Tuhan madadari mangido mangidirik Tuhan yang nabasa tudupan apala tunggu di bagas sa pason alitis nama Tuhan yang atau malituan debata manami jalo matuhan tangin ngadon marhita itu na Yesus Kristus Tuhan nami Maulia temaniho, haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Kitab Kisah Para Rasul, yaitu pasal yang kedua ayat 41 sampai 47. Nah, kita hari ini mengadakan sinode kerja dengan tema yang sangat baik sekali, yang sangat indah, tetap teguh dan jangan bergoncang. Dan juga selama kita mengikuti sinode kerja ini Amang Inang, kita banyak membicarakan hal-hal yang menyangkut kemajuan gereja, perkembangan gereja, bagaimana kita memajukan gereja kita masing-masing, memajukan pelayanan kita, ya, meningkatkan jumlah anggota jemaat kita di gereja masing-masing. Baru ya bagi kita sekarang ya di zaman perjanjian baru ini peringatan pencurahan Roh Kudus. Nah, kita semua Amang Inang yang hadir di sini, saya percaya, saya yakin sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah punya Roh Kudus, sudah memiliki Roh Kudus. Ya, tapi firman Tuhan katakan jangan kita permainkan Roh Kudus. Kita tahu kita sampai 47 ini karena murid-murid, karena rasul-rasul percaya Roh Kudus itu Allah, Roh Kudus itu penolong, dan mereka percaya ada kuasa dalam diri mereka, makanya mereka banyak membuat tanda-tanda dan mujizat. Amin. Itu dia modalnya dulu, itu dasarnya dulu. Karena rasul-rasul itu percaya, murid-murid itu percaya Roh Kudus itu adalah Allah,
adalah Tuhan, adalah penyelamat, adalah penolong, maka mereka dikasih kuasa. Mereka bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Makanya di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini banyak orang percaya kepada Yesus. Itu karena apa? Karena rasul-rasul itu sudah percaya siapa itu Roh Kudus. Ya, bukan manusia seperti kita. Dia percaya, oh betul, benar. Ya. Apa yang dikatakan hamba Tuhan ini benar. Yesus itu tidak sama dengan kita. Kalau dia sama dengan kita, dia tidak akan bangkit dari kematian. Berarti Yesus itu bukan manusia sembarangan, bukan manusia biasa. Makanya orang-orang yang ziarah pada hari Pentakosta itu, orang-orang Yahudi yang dari seluruh dunia berkumpul di situ, 3.000 jiwa, 3.000 orang bertobat. Luar biasa. Dan ini harus kita jadikan bekal anak-anak. Jadi modal kita. Bagaimana di pelayanan kita masing-masing di Huriyat KB, kita punya visi, punya misi, supaya gereja kita maju. Banyak jiwa, meningkat pelayanan. Kita harus punya modal. Demikian juga gereja kita ini, organisasi Pentakosta yang dipimpin Inang Epapura ini, bagaimana supaya dia meningkat seperti rasul-rasul, ya, yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini, ya, mereka itu kalau berkumpul selalu mereka itu membahas, mendiskusikan, membicarakan tentang pelayanan, tentang firman Tuhan. Itu dia. Di ayat 41 sampai 47, ya, rasul-rasul, murid-murid kalau berkumpul, kalau berhimpun, mereka itu membicarakan pelayanan, kemajuan, pelayanan, dan membahas firman Tuhan. Bukan yang lain. Jadi kita pun kalau dalam sinode ini, mari kita membahas itu. Kita diskusi, kan ada masa kita istirahat di Soma, kita bahas itu. Bagaimana pelayanan aman? Ya. Bagaimana tambah lagi yang mengikut Tuhan Yesus? Apa yang membuat cara hidup pengikut-pengikut Tuhan Yesus? Di ayat 41 sampai 47 ada dikatakan di situ cara hidup jemaat mula-mula itu mereka katanya satu hati. Apakah sudah di gereja kita masing-masing anak-anak cara hidup jemaat kita masing-masing, jemaat dengan hamba Tuhan, dengan gembala, dengan pendeta, dengan sintua, dengan jemaat sudah sehati? Kalau sudah sehati, Tuhan senang. Ya. Kalau sudah sehati, Tuhan senang. Lalu dikatakan apa lagi di sini? Ya, jemaat itu, jemaat yang mula-mula itu, mereka suka memberi katanya. Suka memberi. Nah ini mau kita praktekkan di gereja kita masing-masing, di pelayanan kita. Cara hidup yang suka memberi ini, yang sehati ini kita praktekkan. Ini modalnya yang paling utama. Hamba Tuhan jangan pelit. Gak usah pelit hamba Tuhan. Ya, kalau sama Inang Melista berusaha lagi itu saya acungi jempol itu. Dia nggak pelit. Makanya bertambahlah jiwanya. Makanya saya nggak heran deh kok pelayanan Inang itu banyak jiwa yang datang ke gerejanya ibadah. Tak mungkin kayak itu hamba Tuhannya. Orang gembalanya sudah mempraktikkan, makanya gembala sidangnya sudah mempraktikkan, pendetanya ikut sekali 500.000. Sen ada sen amin 200. Sen jemaat adong nama ngeleong pinahan. Luar biasa. Makanya di gereja Pentakosta
Pentakosta di gereja Petrus Mandala, Pentakosta Petrus Mandala ini, dan hari Pentakosta itu tidak kekurangan modalnya, biayanya. Ada jemaat kita menyumbang pinaan karena sudah kita praktekkan. Makanya nanti pos pelayanan kita rencana tim KKN dan seminar, jangan pilih memberi hamba Tuhan. Amin. Iya, itu modalnya amanah. Kok usah pilih? Ya, bukan banyak yang dilihat Tuhan, bukan. Penting kita rela berkorban dulu. Berapalah yang dari kami, dari saya pribadi 500.000, untuk Inang Rista kecil kali, sama Sekjen kecil kali, 500.000 sama Inang itu kecil kali. Tapi bukan dilihat, bukan besar itu. Kita rela berkorbannya itu yang Tuhan lihat. Itu yang Tuhan lihat. Bukan jumlahnya itu, bukan besar angkanya itu, bukan. Itulah yang dipraktekkan jemaat mula-mula ini, makanya banyak orang Kristen. Kenapa sekarang di Belgia banyak gereja yang tutup, yang jadi kafe? Ini sekarang jadi pergumulan. Karena orang Kristen di sana pelit-pelit. Padahal kaya-kaya orang Kristen di Belgia. Pelit. Nanti ada kegiatan kerohanian, nggak mau memberi. Jangankan memberi, datang nanti ada kegiatan kebaktian KKN di sana, nggak ada yang hadir. Apa kita hadir, kata orang-orang Eropa di sana, orang Belgia di sana. Ya, di Prancis juga begitu. Banyak gereja berubah tempatnya, bukan rumah ibadah jadi kafe, jadi diskotik. Nah ini jangan terjadi di gereja kita. Masa ada gereja kita yang tutup? Nah, janganlah seperti ini. Ya. Mari kita tiru ini aman-aman, jangan pelit, hamba Tuhan memberi. Tapi contoh yang diteladani dari yang pertama adalah dari gembala sidang. Gembala sidang dulu intinya, karena dia kepala pemimpin di Huria itu. Kalau ada hari Pentakosta, kami mah gembala sidang, Nasaon. Ada hari Natal, kami mah gembala sidang, Nasaon. Itu tunjukkan. Pasti nanti di bawah kita pasti mengikut dong. Gak mungkin dia tak mengikut. Oh, gembala kita sudah memberi, Pak. Kasih kami mami. Dicatatlah sama bendahara. Buatlah acaranya meriah, ya, sesuai dengan dana yang masuk. Kalau ada sisa, masukkan ke kas gereja kita masing-masing. Itulah modal amanah. Ya. Cara hidup yang utama yang harus kita praktekkan di huriat tabe, di pelayanan kita masing-masing. Kalau kita baca pasal 3, pasal 4, karena cara hidup rasul-rasul dan murid-murid ini, bertambahlah orang Kristen di Yerusalem. Bertambah. Dan karena cara hidup daripada rasul-rasul dan murid-murid, Stefanus rela berkorban, dilempar, dirajam batu. Dan karena cara hidup rasul-rasul, murid-murid, Paulus menjadi pengikut Yesus. Karena itunya modalnya saudara, nggak ada yang lain. Karena cara hidup tadi. Nah, ini nanti kita pulang, selesai sinode, kita praktekkan di pelayanan, di tempat pelayanan kita masing-masing. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang hadir hari ini, kalau ada jemaat yang hadir, praktekkan ini cara hidup ini, supaya bertambah jiwa-jiwa datang ibadah ke gereja kita masing-masing. Puji Tuhan. Sampai di sinilah firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Biarlah Tuhan kita terpuji termuliakan saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita akan tutup ibadah subuh kita. Kami undang pemain musik, ya. Kami undang amanah kita bangkit berdiri. Kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari
karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya.